أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا.
Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, di malam yang ke-18 di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan hadir bermajlis guna sama-sama beribadah kepada Allah, membaca dan menelaah hadis-hadis yang datang dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab yang beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min Kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin penghulu para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ya alhamdulillah di malam ini walaupun hujan, ya kita tentu saja selalu berdoa kepada Allah semoga hujan ini adalah hujan yang berberkah bagi kita semuanya. Allahumma shayyiban nafi'a. Ya, kita senantiasa optimis dan berharap kepada Allah bahwa Allah menurunkan hujannya untuk memberikan keberkahan ya pada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita dan amalan-amalan kita dalam waktu-waktu yang berberkah seperti saat sekarang ini. Jamaah sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan tentang kitab Fadail, kitab tentang keutamaan amal-amal soleh. Dan masih saja dalam pembahasan tentang keutamaan Qiyamul Lail, keutamaan solat lail. Pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah membaca dan menjelaskan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga hadis dari Hudzaifah bin Yaman ya radhiyallahu anhuma tentang bagaimana panjangnya ya salat lail Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lama berdiri beliau pada saat melaksanakan qiyamul lail. Kemudian setelah itu ya kita juga sudah terangkan atau sedikit isyaratkan hadis Jabir radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya salat apa yang paling afdal, maka beliau mengatakan tulul kunut, panjangnya kunutnya. Ya, salat yang paling afdal artinya salat lail yang paling afdal adalah tulul kunut, panjangnya kunutnya. Dan kunut yang dimaksudkan adalah berdiri dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi bukan kunut yang difahami ketika kita kunut nazilah atau ketika kita kunut witir umpamanya. Namun yang dimaksudkan adalah panjang bacaan pada waktu solat dan lebih khusus pada waktu solat lail. Dan ini kita sudah terangkan di pembahasan hadis yang lalu. Dan makna inilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Allah menyifatkan orang-orang yang bangun solat lail dengan firman-Nya, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Yang kata Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar, amman huwa qanit, apakah sama orang yang qanit. Qanit artinya berdiri dengan tekun, dengan patuh, taat kepada Allah.
ana al-lail sepanjang malam, qa'ima berdiri, sujud, sajida, yahdharul akhirah. Mereka melakukan itu semuanya karena takut akan akhirat, tapi juga yarju rahmata rabbih, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi qanit itu artinya salat dengan penuh ketaatan dan ketekunan. Dan ini juga yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan ketika Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah dengan qanitin. Qanitin artinya dengan penuh kesabaran, ketaatan, ketekunan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga yang Allah maksudkan ketika Allah mengatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, ya. Mereka-mereka yang berdiri ibadah dengan penuh ketaatan, ketekunan dan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat dari Maryam yang ketika Allah mengatakan wa kanat minal qanitin. Maryam adalah seorang wanita yang dikenal dengan ibadahnya yang sangat banyak, dan Allah menyifatkan beliau bahwa beliau termasuk orang yang qanitin. Jadi semua dalil-dalil itu menjelaskan makna tulul kunut di sini adalah melaksanakan salat dengan berdiri yang panjang, dengan bacaan yang panjang, dan khususnya yang kita perlu mengatakan khususnya pada saat melaksanakan salat lail berdasarkan beberapa dalil-dalil yang telah kita sebutkan atau yang telah kita isyaratkan dalam pembahasan kita yang lalu. Sekarang kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Ada beberapa hadis yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan malam hari ini. Ya, dan masih tinggal sekitar 2 pertemuan lagi ya untuk membahas bab fadl qiyamul lail ini, ya. Hadis yang ke-1177. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbus salati ilallahi salatu Daud. Salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi Daud. Wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud, dan juga puasa yang paling Allah cintai adalah puasanya Nabi Daud. Bagaimana itu? Kana yanamu nisfal laili. Nabi Daud itu bangun pada Kana yanam, beliau tidur nisfal lail pada setengah malam. Wa yaqumu sulusahu. Lalu beliau bangun berdiri melaksanakan qiyamul lail sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, dan kembali beliau tidur 1/6 malamnya. Wa yasumu yauma, dan beliau berpuasa 1 hari. Wa yuftiru yauma, dan beliau juga tidak puasa 1 hari. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dan hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada munasabahnya. Ya, munasabahnya artinya ada peristiwanya, ada sebabnya, ada kejadian yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu menjelaskan kepada perawi hadis ini, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini memang sangat erat kaitannya dengan perawi hadis ini. Karena Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma seorang anak muda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecintaan kepada ibadah. Pemuda yang sangat cinta ibadah
baik qiraatul Quran maupun qiyamul lail, puasa sunnah dan ibadah-ibadah yang lainnya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mau arahkan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa kewajiban kita ini bukan cuma satu saja. Hal yang kita perlu tunaikan dalam ibadah bukan hanya sekedar salat lail dan bukan sekedar puasa sunnah dan bukan sekedar tilawatul Quran saja. Karena kapan diambil model ibadah yang pernah dicontohkan atau yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Abdullah bin Amr bin As, maka sangat memungkinkan akan terabaikan sebagian kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, karena Abdullah bin Amr bin As ini maunya mengkhatamkan selalu Al-Quran setiap harinya. Beliau kalau malamnya maunya tidak ada tidurnya sama sekali. Dan kalau puasa, beliau kebiasaannya tidak ada hari tanpa puasa. Itu yang terus beliau lakukan. Dan beliau istiqamah dalam mengerjakan hal ini. Secara zahirnya ini suatu ketaatan yang luar biasa dari seorang anak muda seperti Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Tapi lagi-lagi agama ini agama yang sempurna, agama yang banyak hal-hal yang perlu untuk kita lakukan, ajarannya sangat kompleks, maka perlu kita menunaikan hak-hak yang banyak yang harus kita tunaikan. Karena itu Nabi SAW tidak mau menghilangkan sama sekali semangat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau tidak mau langsung patahkan semangat Abdullah bin Amr bin As, tapi orang yang semacam ini perlu diarahkan. Dan ini satu pelajaran penting dalam tarbiyah, dalam mendidik dan membina umat ini, bahwa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan dan semangat dalam melakukan sebagian ibadah, namun di sana ada hal yang agak berlebihan, maka tidak boleh kita hentikan sama sekali ibadah atau aktivitas yang telah dilakukannya yang sebenarnya baik. Cuma perlu pengarahan, ya, perlu adanya pengarahan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau arahkan. Beliau katakan bahwa untuk salat, ahabbus salati ilallahi salatu Daud. Salat yang terbaik di sisi Allah, salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi Daud. Dan puasa yang paling Allah cintai juga puasanya Nabi Daud. Dan dalam riwayat Imam Muslim bahwa memang Nabi Daud itu adalah a'badun nas, manusia yang paling banyak ibadahnya kepada Allah. Ya, jadi beliau sangat menonjol dari segi ibadahnya, ya. Jadi kan sering kita sebutkan bahwa para nabi itu punya kekhususan, ya. Ada Nabi Musa yang terkenal dengan kekuatannya, ada Nabi Yusuf yang terkenal dengan ketampanannya, ada Nabi Daud yang terkenal dengan ibadahnya, dan ya, mereka masing-masing secara umum adalah hamba yang banyak beribadah kepada Allah, tapi masing-masing punya kekhususan dan kelebihan dibandingkan yang lain. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki itu semuanya, ya, memiliki itu semuanya, kecuali mungkin kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena memang Nabi Sulaiman berharap bahwa itu hanya diberikan kepada beliau, ya, dan tidak diberikan kepada yang lainnya, kekayaan dan kerajaan yang mampu dengannya memimpin jin dan manusia. Dalam hal ibadah juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat banyak ibadahnya. Tapi lebih khusus disebutkan Nabi Daud alaihi salam. Dan ternyata hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ibadah yang paling dicintai adalah ibadah yang paling tepat, bukan ibadah yang paling banyak kuantitasnya, ya. Jadi ini sebagai penegasan orang yang selalu menyangka bahwa hal yang terbaik itu yang banyaknya, ya. Jadi biasa orang kalau mungkin melakukan satu ibadah yang bid'ah, tidak ada contohnya, kita sering nasihati, ini tidak ada contohnya. Beliau bilang, saya suka melaksanakan ini,
Dan inilah suatu kebaikan. Biasa mungkin dengan zikir-zikir yang kita tidak ketahui dari mana dasarnya, atau jumlah-jumlah yang mungkin sudah ditambah-tambah, atau lafaz-lafaz yang sudah ditambah, bagi mereka selama bertambah berarti bertambah juga keutamaannya. Ini satu pemahaman yang keliru. Karena hal yang paling dicintai adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling dicintai adalah yang paling ikhlas dan yang paling tepat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bukan dari banyaknya. Banyak kalau sesuai dengan sunnah itu sangat dicintai. Tapi banyak sudah menyimpang, maka dia bukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika Abdullah bin Amr mengatakan, saya mau lakukan yang lebih, maka apa gunanya kita lakukan lebih kalau tidak dicintai juga? Apa yang kita harapkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita harapkan cinta Allah dan ridhonya? Lalu kita meletihkan, mencapek-capekkan ibadah kita atau fisik kita, tapi ternyata bukan sesuatu yang Allah cintai, maka kita telah rugi dua kali. Ya, meletihkan diri kita untuk sesuatu yang mungkin pahalanya tidak kita dapatkan dan ridho Allah juga tidak kita capai. Maka ini satu kaidah yang sangat penting, bahwa ibadah yang Allah cintai bukan dari sekedar banyaknya dikerjakan, tapi adalah dari segi ketepatannya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana salat lail yang paling Allah cintai dan puasa sunnah yang paling Allah cintai? Untuk salat lail yang paling Allah cintai adalah dibagi tiga. Dibagi tiga. Pertama, tidur dulu, kemudian bangun, dan terakhir tidur lagi. Bagaimana pembagiannya? Setengah malam, nisful lail, tidur. Lalu bangun salat lailnya sepertiga, dan sisanya lagi seperenam untuk tidur lagi. Ya, jadi ini sudah satu malam ini ya, seperdua, lalu sepertiga tambah seperenam juga seperdua, ya berarti sudah satu malam. Bagaimana pembagiannya? Waktu malam itu dalam Islam adalah sejak waktu maghrib sampai masuk waktu subuh. Ya, jadi kalau kita seperti sekarang ini jam 6 umpamanya, ya taruhlah jam 6 ya. Jam 6 sedikit sebelum terus menjelang jam 6, jam 6. Ya taruhlah kita katakan jam 6 masuk waktu maghrib. Lalu subuh setengah 5 ya. Sekitar setengah 5. Kurang sedikit ya. Kalau menurut taukid kita ya. Jadi jam 6 maghrib sampai setengah 5 subuh, kurang lebih 10,5 jam ya, 10,5 jam. Maka pembagiannya 10,5 jam ini dibagi setengah, dibagi sepertiga, dan dibagi seperenam. Yang kurang lebih kalau dibagi seperdua, ya mungkin sekitar 5 jam sedikit ya, 5 jam seperempat lah ya. Jadi berarti kalau jam 6 ya mungkin jam 11 ya, atau jam 1 ya. Sudah ya, dia pokoknya tidurnya awal sekitar 5,5 jam lah ya, 5,5 jam. Tapi kalau kita kurangi lagi dengan Isya, karena masih ada setelah maghrib ini tidak ada tidur antara maghrib dan Isya, berarti dikurangi lagi 1 jam, kira-kira jam 7. Isya sekarang jam 7 ya, sekitar jam 7, 7.15-an, 7.10 mungkin ya. Berarti dikurangi 1 lagi, berarti sekitar 4,5 jaman ya tidurnya. Lalu 10,5 itu kalau sepertiganya kurang lebih sekitar 3 jam lebih ya. Salatnya sekitar 3 jam lebih. Lumayan ya. Lumayan.
Ini sudah dikatakan yang terbaik ya, yang paling dicintai. Kalau kita biasa salat tarawih Ramadan berapa jam? 2 jam ya? Kalau 1 juz sekitar 2 jam ya. Artinya salat lailnya saja, bukan istirahat-istirahatnya. Kalau kita kan panjang istirahatnya juga ya. Ini maksudnya sekitar 3,5 jaman ya. Lalu tidurnya lagi ada sekitar 1,5 jam kurang lebih masih bisa istirahat tidur. Kenapa perlu lagi tidur? Karena kita akan menghadapi salat yang lebih afdal daripada apa yang telah kita kerjakan, yaitu salat subuh. Salat subuh lebih afdal daripada salat lail. Jangan kita salat lail sepanjang malam, semalam suntuk, lalu begitu subuh kita berada pada puncak ngantuk ya. Puncak rasa kantuk di situ sehingga salat subuh kita tidak bisa lagi khusyuk ya. Karena kita sudah letih dari salat subuh. Maka ada sunnah kita istirahat sebelum mengerjakan salat subuh lagi. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Dan ini dikatakan sebagai salat yang terbaik, ya, salat lail yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa beliau sehari puasa dan sehari tidak berpuasa. Ya, sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Dan ini adalah puasa yang paling Allah cintai, ya, paling Allah cintai. Walaupun Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan seperti ini, tapi bagi yang Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk suka yang seperti ini, maka silahkan ya. Tapi tentu saja sebagaimana Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bisa konsisten terus sampai masa tuanya ya. Dan ini jarang yang bisa mengerjakan seperti itu. Karena itu yang kebanyakan mungkin ukuran-ukuran kita adalah puasa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari dalam sebulan. Tapi sekali lagi, siapa yang bisa mengerjakan ini maka inilah puasa yang terbaik. Karena di hari dia berbuka, di hari yang dia tidak puasa dia banyak bersyukur, di hari ketika dia berpuasa dia bersabar. Dan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, inilah di antara letak keutamaan puasa Daud karena dia menggabungkan antara sabar dan syukur. Dan inilah dua hal yang paling dicintai oleh Allah dari seorang mukmin, adanya kesabaran dan adanya kesyukuran. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili lasa'ah, di malam hari itu ada waktu, ada saat, la yuwafiquha rajulun muslimun, tidaklah seorang laki-laki muslim yang pas dengan waktu itu, dia tepat dengan waktu itu, yas'alullaha ta'ala, di mana dia berdoa kepada Allah, khairan, meminta kebaikan, min amri dunia, dari urusan dunianya, wal akhirah, dan dari urusan akhiratnya, illa a'tahu iyyahu, kecuali pasti Allah akan memberikan kepadanya apa yang dimintanya. Wa dzalika kulla lailah, dan itu setiap malam. Ya, rawahu Muslim, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian, hadis ini ditempatkan oleh Imam Nawawi dalam bab tentang keutamaan salat lail. Karena hadis ini menjelaskan tentang adanya satu waktu di malam hari. Dan orang yang paling mungkin mendapatkan ini adalah mereka yang melaksanakan salat lail. Kan itu waktu kita salat lail, waktu bangun salat lail, maka kita perlu membagi-bagi waktu kita, ya. Ada waktu untuk kita qiyamul lail, ada waktu untuk kita berdoa, walaupun dalam qiyamul lail juga ada kesempatan berdoa.
Tapi ada perlu waktu khusus untuk berdoa dan ada waktu juga untuk beristighfar secara khusus, ya, walaupun istighfar juga bisa masuk dalam doa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wal mustaghfirina bil ashar kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah telah menyebutkan orang-orang yang memanfaatkan waktu sahurnya menjelang masuk waktu subuh untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara pemanfaatan yang terbaik untuk waktu-waktu malam, ya, pada saat bangun malam. Walaupun juga boleh digunakan untuk muzakarah, ya, bagi penuntut ilmu. Kadang juga malam hari adalah malam yang digunakan untuk muzakarah, untuk mengulangi pelajaran-pelajaran mereka. Tapi terkait dengan ibadah, maka ini 3 amalan yang paling penting dilakukan bagi orang yang mau melakukan ibadah kepada Allah secara khusus, ya. Yang kita bicarakan ini ibadah kepada Allah secara khusus, maka ini 3 hal, yaitu salat lail, lalu doa dan istighfar. Bisa juga kita tambah tilawatul Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan Allah sebutkan ini dalam surat Al-Muzammil juga. Walaupun warattilil Qur'ana tartila, dia bisa masuk dalam qiyamul lail itu, ya, pada saat qiyamul lail, maka dia bisa dilaksanakan di situ. Jemaah sekalian, dalam hadis ini dikatakan inna fil laila sa'ah, ada 1 saat. Kalau kita belajar bahasa Arab modern, bahasa Arab sekarang, sa'ah itu artinya apa? 1 jam, ya. Kalau 1 menit apa? Daqiqah, 1 detik. Sesaat, ya. Si waktunya tidak ditentukan, tapi menunjukkan tidak lama, ya, tidak lama. Dan ini mirip-mirip teksnya dengan hadis tentang keutamaan berdoa setelah salat, lalu menunggu 1 Jumat, ya, untuk kita berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya ada saja kesempatan-kesempatan setiap hari, setiap malamnya juga kita berdoa dengan doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di waktu malam ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuwafiquha rajulun muslim. Tidak seorang muslim yuwafiquha, artinya pas dengan waktu itu. Ketika dia berdoa, waktu dia berdoa itulah waktu yang dimaksudkan. Tidak disebutkan secara pasnya jam berapa, ya, jam berapa. Tapi pasti ada dalam setiap malamnya. Dan ini sengaja tidak disebutkan seperti itu agar kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, ya. Sama dengan misteri Lailatul Qadar, ya, yang tidak disebutkan secara pasti, walaupun ada beberapa malam-malam yang paling diharapkan, tapi kepastiannya tidak ada yang tahu, dan tujuannya adalah untuk kita berlomba-lomba dalam memanfaatkan waktu tersebut. Dan itu juga yang dikatakan pada waktu doa di hari Jumat, ya. Apakah dia adalah doa antara duduknya khotib pada saat dia khutbah ataukah setelah asar, ya. Ini 2 riwayat yang paling kuat dari sekian puluhan pendapat yang disebutkan oleh ulama kita. Dan ba'da asarnya pun ini kapan tepatnya, ini banyak khilafnya. Tapi ya intinya manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah. Di sini dikatakan la yuwafiquha rajulun muslim, laki-laki muslim. Dan ini syarat yang penting karena yang berhak mendapatkan doa yang dikabulkan oleh Allah hanyalah seorang muslim saja, tidak dari yang lainnya. Yas'alullah ta'ala khairan, berdoa kepada Allah khairan. Di sini khairan menggunakan bentuk nakirah, artinya kebaikan apa saja. Tidak ada penentuannya, tidak ada ketentuannya. Yang penting kita yakin dialah satu kebaikan. Dalam riwayat yang lain tentang kaidah doa, min ghairi ismin wala qati'ah rahim. Dia harus
menghindari doa dosa dan memutuskan tali silaturahim. Ini doa yang tidak bisa dikabulkan. Biar kita berdoa di waktu-waktu yang mustajab, tapi doa kita doa yang di dalamnya ada unsur dosa dan di dalamnya ada memutuskan tali silaturahim, maka ini doa yang tidak diterima. Karena itu selama bukan doa ini, maka insyaallah doa kita selama adalah kebaikan akan dikabulkan. Untuk urusan apakah? Apakah sekedar untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat? Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan min amri dunia wal akhirah, dari kebaikan dunia dan akhirat. Makanya ini seperti yang pernah kita sebutkan, ya kalau dalam dalil-dalil yang semacam ini, Syekh Utsaimin ditanya, beliau bilang apa saja minta, ya. Kita mengatakan Allahumma inni as'aluka kada, as'aluka baitan, as'aluka ya markaban, dan apa saja ya kebaikan-kebaikan dunia selama halal, maka silahkan kita minta. Karena ini kita minta kepada zat yang memiliki dunia dan akhirat, ya. Maka ketika kita minta, itu menunjukkan pemahaman kita yang baik tentang siapa Allah Subhanahu wa taala dan tentang bagaimana besarnya kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Min amri dunia wal akhirah illa atahu iyahu, kecuali pasti dia akan diberikan, ya. Tentu saja selama tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan terhalangnya doa untuk dikabulkan. Dan juga dengan catatan penting bahwa kita yakini doa kita akan dikabulkan, tapi jangan kita tergesa-gesa untuk segera dikabulkan, ya. Jangan tergesa-gesa. Dan di antara orang yang tidak diterima doanya adalah malam ya'jal, selama orang tidak tergesa-gesa. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa yang tergesa-gesa ya Rasulullah? Dia mengatakan, da'utu falam yustajabli. Saya sudah berdoa berkali-kali tapi tidak dikabulkan juga. Ya, orang seperti ini yang tidak sabaran, maka justru akan tidak dikabulkan doanya. Ya dan billah. Karena itu doa saja. Dan selama kita berdoa, pahala terus akan mengalir kepada kita. Mungkin belum kita dapat istijabah doa kita, tapi kalau kita sudah doa, maka kita sudah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika kullalilah, dan itu terjadi setiap malamnya. Dan subhanallah wa sekalian, ya, bahwa doa yang Allah kabulkan ini bukan sekedar Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan, tapi Allah juga Subhanahu wa taala sampai mencari-cari kita, ya, memanggil-manggil kita, dan Allah datang dan turun ke langit yang paling rendah. Ke langit yang paling rendah untuk bertanya, siapa yang doa maka saya akan kabulkan. Siapa yang minta tobat, saya akan terima tobatnya. Siapa yang istighfar, saya terima istighfarnya. Ya, Allah sampai memanggil dan memanggil. Maka beruntunglah yang mereka-mereka yang ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dan dia dalam keadaan sedang istighfar atau sedang tobat atau sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pembahasan terakhir adalah masalah sunnah, ya, salat lail, ya. Ada dua hadis yang sama, ya, kita bacakan. Hadis yang ke-1179 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum minal laili, jika salah seorang di antara kalian bangun salat lail, falyaftatih as-salata, maka hendaknya dia membuka salatnya birak'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama minal laili, jika beliau bangun salat lail, iftataha salatahu birak'ataini khafifataini,
beliau membuka solatnya dengan 2 rakaat yang ringan, rawahu Muslim. Hadis ini dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satunya dari Aisyah dan satunya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa beda antara dua hadis ini? Siapa yang bisa tahu perbedaannya? Ya. Iya. Adanya yang dinamakan sunnatun qauliyah dan sunnatun fi'liyah. Yang mana qauliyah dan yang mana fi'liyah? Hadis Abi Hurairah qauliyah, ya. Hadis Aisyah fi'liyah. Dan ini penting, ya, karena kalau sekedar perbuatan Nabi SAW boleh jadi itu hukum yang khusus bagi beliau. Namun ketika ada qauliyah, sunnah qauliyah, maka ini juga berarti berlaku untuk umat. Bahwa di antara sunnah orang yang mau mengerjakan solat lail adalah membuka solatnya dengan 2 rakaat yang ringan, ya, 2 rakaat yang ringan. Bagaimana maksudnya? Ada beberapa hal yang perlu untuk kita terangkan tentang hal ini. Pertama, ulama kita sepakat bahwa ini bukan sesuatu keharusan. Walaupun ada contoh yang disebutkan dari Nabi SAW dan juga ada anjuran beliau, perintah beliau. Tapi ini bukan satu keharusan, karena jika kita kumpulkan semua hadis-hadis yang ada tentang salat lail beliau, maka kita fahami beliau tidak selalu melakukan hal ini. Jadi ini bukan satu sunnah yang daimah, yang sabitah, ya, dia bukan satu sunnah yang selalu beliau lakukan dan continue beliau lakukan, tapi minimal kita katakan beliau pernah melakukannya, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau juga menganjurkan kepada kita. Yang kedua, bahwa salat yang 2 rakaat ini ulama kita menyebutkan, ya, di antaranya ya Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa ini adalah 2 rakaat yang dikerjakan ketika bangun salat lail. Adapun ketika salat kita tidak dimulai dengan tidur, maka tidak dianjurkan melakukan salat ini. Kapan itu? Seperti kalau kita salat tarawih. Salat tarawih kita tidur dulu atau tidak? Yang kita lakukan hari ini, kebiasaan kaum muslimin sejak dahulu adalah salat tarawih dikerjakan ba'da salat Isya langsung, ya. Kecuali mungkin ada ya dengan antaranya, ya. Tapi tidak diantara dengan tidur biasanya, ya. Orang salat Isya setelah itu langsung salat tarawih. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan ini juga yang difahami dari penjelasan ulama kita dan hadis-hadis yang ada tentang 2 rakaat ini, bahwa kalau tidak dimulai dengan tidur, maka tidak dianjurkan salat sunnah 2 rakaat ini. Karena salat ini difahami oleh sebagian, ya, kalau Syekh Utsaimin memahami salat ini adalah salat yang dikerjakan untuk melepaskan ikatan ketiganya syaitan. Kan syaitan mengikat kita berapa ikatan? 3 ikatan. Ikatan pertama kita lepaskan dengan cara berzikir. Ikatan kedua kita lepaskan dengan cara berwudu. Dan ikatan ketiga kita lepaskan dengan cara salat sunnah. Kata Syekh Utsaimin yang beliau fahami dan sebagian ulama memahami, inilah salat sunnah untuk melepaskan ikatan itu bagi orang yang tidur, ya. Artinya yang mau dikatakan bahwasanya ini tidak disunahkan ketika orang belum tidur sebelumnya, ya. Artinya orang yang salat tarawih yang tidak didahului dengan tidur, dia cuma disunahkan bagi orang yang tahajud atau qiyamul lail. Kemudian hal yang lain tentang salat ini, bahwa tidak dianjurkan menjadikan ini juga bagian dari rangkaian salat tarawih berjamaah kita. Ya, karena ada juga sebagian orang sebelum melaksanakan salat tarawih
atau melakukan salat lail ketika berjamaah dimulai dengan 2 rakaat secara berjamaah. Ya. Ini juga tidak dicontohkan, ya. Wallahu a'lam. Dan hal yang lainnya terkait dengan 2 rakaat ini, bahwa kalau dia tidak dikerjakan selalu, tapi kenapa dia dianjurkan dan apa sebenarnya keutamaannya? Penjelasan ulama kita ketika menjelaskan masalah 2 rakaat ini, bahwa 2 rakaat ini adalah sebagaimana yang dikatakan yaftatih, dia adalah salat iftitah, salat pembuka. Dan ini dilakukan ketika kita mungkin dalam keadaan yang butuh semacam pemanasan, ya. Kalau bahasa mudahnya semacam pemanasan. Ketika dia masih agak belum terlalu fit, ya, kondisinya masih mungkin disertai dengan ngantuk dan yang lainnya, maka dia memulai dulu dengan 2 rakaat yang ringan ini sebagai waktu atau sebagai ibadah yang merupakan perantara antara tidurnya dan sholat lail yang akan dikerjakan lebih panjang lagi, ya. Karena itu ketika kita merasa tidak butuh dengan ini, dalam artian kita sudah dalam keadaan kondisi yang fit, yang prima dan sudah semangat, maka tidak harus melakukan sholat sunnah 2 rakaat ini, karena dia fungsinya hanyalah sebagai pemanasan saja, tansyid, ya, untuk lebih membuat kita semangat. Maka ketika hal ini tidak dibutuhkan, maka tidak harus untuk dikerjakan, ya. Makanya hal ini juga tidak selalu disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Namun bagi yang mengerjakannya, maka dia juga telah mendapatkan sunnah, ya, dari Nabi SAW. Ini beberapa hal, ya, penjelasan terkait dengan sholat sunnah 2 rakaat yang merupakan sebagai pembuka, ya, sebagai pembuka. Wallahu alam. Bagian-bagian akhir, ya, dari hadis ini adalah tentang masalah mengqadha, ya, mengqadha salat lail. Itu yang akan dibahas bagian-bagian akhir dari keutamaan salat lail, insyaallah dalam pertemuan kita berikutnya. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.